kebetulan sebagai penanggung jawab di PPMB itu yang data dan registrasi dibandingkan dengan PTS di Solo ya nomor 2 setelah UMS lah gitu. Ini alhamdulillah kita. Penerimaan murid baru ya, istilahnya PPDB tadi, kemudian kalau di kampus itu ada PMB Mas baru ya. Kalau di kampus ada 2 jalur, online maupun offline, artinya dimungkinkan bisa datang tetap progres. Nah, kemudian kalau di tingkat SMP, SMA, SMK tadi sudah ditentukan dengan cara online dari. Hanya persoalannya yang dihadapi oleh orang tua murid itu kan yang pertama pemahaman terhadap PPDB itu sendiri. Ketentuan PPDB itu kan belum secara utuh. Kemudian yang kedua persoalan yang dihadapi adalah pendaftaran daring. Ini masalah tersendiri, artinya masyarakat kita masih banyak yang gamang tentang PPDB ini. Walaupun di webnya Kabupaten Kota, misalnya Solo, ini sudah disampaikan. Tapi untuk mempelajari ke situ itu kan perlu proses, tidak semua masyarakat orang tua paham itu. Maka sebetulnya medianya di di sekolah atau di dinas itu ada posko. Nah, posko yang akan melakukan pendampingan, posko yang untuk konsultasi masyarakat yang memang mengalami kebingungan. Kalau di Kota Solo ini dibuka di dinas itu saya kira kan peta wilayahnya tidak begitu luas, sehingga memungkinkan orang yang masih bingung tanya pendampingan. Ini penting, karena kalau tidak ya jadi sebetulnya dia punya kesempatan karena tidak paham ya ada keterlambatan atau tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Menurut Bapak, kira-kira warga Solo itu seberapa siap untuk menghadapi online? Ini kan tahun kedua. Saya kira terkait dengan seberapa jauh kesiapan masyarakat, ini ya paling kesiapannya sekitar 60%. Yang 40% itu menurut saya tidak begitu siap. Nah ini yang perlu didampingi. Kalau di Solo ini kan hanya 5 kecamatan dan jaraknya juga tidak terlalu luas. Maka peran Dinas Pendidikan ini sangat strategis untuk kesana. Di samping itu ya sekolah-sekolah negeri ini harus menyiapkan pendampingan. Artinya integritas para penyelenggara penerimaan peserta baru ini dituntut komitmen dan tidak sekedar membatalkan kewajiban. Jadi dalam menghadapi masyarakat yang bingung, ini harus ada istilahnya edukasi, harus ada pendampingan secara ikhlas. Kata kuncinya ikhlas. Kata kuncinya itu karena kalau sudah capek kadang-kadang emosional ngadepi orang tanya, dan orang yang bingung itu adanya emosi nanti. Jadi mungkin sekolah-sekolah akan menghadapi orang-orang tua yang emosi, yang sebetulnya tidak boleh emosi, tetapi karena realitas semacam ini mungkin saja emosi. Lain dibutuhkan sikap keikhlasan untuk tetap menjaga emosi dan tetap memberikan penjelasan secara baik. Kalau sekolah swasta Pak, kondisinya bagaimana Pak? Kalau sekolah swasta itu kan tentunya kan ini saya katakan paradigma masyarakat sekarang itu sudah bergeser, tidak negeri sentris sebetulnya.
justru banyak sekolah swasta yang baik, berkualitas, tanda kutip, itu juga sudah diserbu. Jadi tidak negeri sentris ini sudah bergeser. Apalagi masyarakat Solo ini sudah mulai pergeseran itu ada. Nah, Solo dan pinggiran kota Solo seperti pinggiran itu Jaten, Colomadu, Grogol, Kartosuro ini sudah banyak bergeser, tidak harus ke negeri, tapi sekolah yang favorit. Hanya persoalannya adalah kalau sekolah swasta itu kosnya agak tinggi, tetapi juga cocok bahasa Jawanya gitu. Saya bayarnya tinggi tapi kualitasnya juga bagus. Apalagi sekarang dengan sistem zonasi ini tidak ada jaminan. Satu sekolah itu, satu kelas itu kadang-kadang muridnya juga, kalau dulu tidak ada zonasi kan bagus semua, muridnya bagus-bagus inputnya, tapi sekarang kan campuran. Orang yang tidak mampu, bodoh, bahasa kasarnya begitu, dekat SMA 1 bisa masuk karena zonasi. Setelah di situ gurunya yang mengalami kebingungan, yang lain dijelaskan 1 kali mudeng atau tidak dijelaskan aja agak mudeng, ini harus 4 kali. Ini persoalan. Sehingga kompetisinya kurang bagus. Kalau dari sisi sekolah swasta Pak, kira-kira apa sistem yang harus disiapkan dari sisi hardware dan juga softwarenya Pak? Dalam rangka PPDB? Iya. Ya saya kira swasta di era sekarang tetap harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Meskipun pendaftaran di swasta itu masih offline, tetapi terkait dengan sarana prasarana, softwarenya, hardwarenya juga harus dilengkapi. Era pandemi menuntut semuanya berubah. Yang semula tidak direncanakan harus dilakukan. Maka swasta pun harus mengikuti. Sekarang ini menurut pengamatan saya, justru sekolah swasta itu sebelumnya lebih siap daripada negeri untuk menghadapi pandemi. Swasta dalam tanda kutip, swasta yang maju. Kalau swasta yang biasa tentunya juga setara dengan negeri-negeri. Tapi untuk yang sekolah SMA yang sudah maju, seperti kalau di Solo misalnya SMA Gados, itu saya kira sudah siap betul. Apalagi pembelajaran dengan model online, saya kira tidak menjadi persoalan karena anak-anak yang ke situ, satu, orang tuanya mampu, tingkat kesadaran tentang pendidikan tinggi, anaknya juga berkualitas. Bagaimana Pak formulasinya antara kemampuan, animo, dan juga kesiapan sistem Pak? Jadi masyarakat sekarang ini kan kondisi pandemi nih Pak. Yeah. Bagaimana kira-kira animonya terhadap kemampuan Pak? Kalau animo masyarakat terkait dengan sekolah, saya kira menurut saya tetap. Artinya orang tua tetap punya keinginan untuk menyekolahkan anak, tidak kendor semangat untuk menyekolahkan. Meskipun pandemi, meskipun ada faktor ekonomi yang mengganggu, tapi tetap komitmen untuk menyekolahkan anak itu tetap ada. Ini menurut pengamatan tidak kendor. Hanya kalau ke perguruan tinggi memang agak turun atau agak ngerem dulu karena biayanya kan tinggi ya kalau di perguruan tinggi. Yang dicari sekarang ini kalau masyarakat untuk kuliah, carinya yang beasiswa, cari yang kip kuliah. Kip kuliah itu kan sekarang uang sakunya juga naik ya. Dulu 700, tahun ini jadi 1.250.000. Menarik itu. Maka seperti di perguruan tinggi swasta itu sekarang pendaftarnya banyak. Tempat kami itu sekarang ini sudah hampir 175 yang daftar ke kuliah yang beasiswa itu. Padahal kuotanya terbatas. Ini satu persoalan menarik untuk carinya beasiswa ke kuliah. Bahkan yang sudah daftar reguler pun pindah daftar ke kuliah.
apakah boleh? Ya boleh, sah-sah saja itu. Perkara diterima tidak kan tergantung seleksinya. Tapi boleh dalam daftar reguler, daftar kuliah. Karena kalau kuliah itu kan dapat uang saku, tidak ditarik biaya apapun selama 8 semester. Kira sangat membantu masyarakat. Unisri Pak, bagaimana kondisinya dan mempertahankannya kondisi bagaimana Pak terhadap animo masyarakat? Ya menjaga kualitas. Jadi artinya kepercayaan masyarakat yang sudah ada ini Unisri harus menjaga betul. Dijaga supaya ya tidak ada penurunan kepercayaan. Kalau kepercayaan semakin meningkat, ya animo mahasiswa akan semakin tinggi. Unisri khususnya di tahun kemarin saja, mohon maaf, mitra-mitra perguruan tinggi swasta lain turun, Unisri tetap tidak menurun. Ini yang mahasiswa. Tahun ini saya kira juga hasil pengamatan kami, karena kami kebetulan sebagai penanggung jawab di PPMB itu yang data dan registrasi dibandingkan dengan PTS di Solo ya nomor 2 setelah UMS lah gitu. Ini alhamdulillah kita syukur. Harapannya apa Pak ke depan? Harapan kami terhadap Unisri ya, terhadap kampus ya tetap jaya. Nah, jadi Unisri jayanya kalau jaya ya warganya akan sejahtera, dosennya sejahtera, mahasiswanya juga sejahtera. Kejayaan ini harus diawali dari penerimaan mahasiswa baru. Saya kira itu. Mantap.